Hai guys, balik lagi di YouTube Adam Lisius, YouTube-nya para pecinta misteri dan konspirasi. Jadi pada kesempatan kali ini gue bersama teman gue yaitu Hai, aku Jenny. jadi gue sama Jenny itu bakal ngebahas berita yang lagi viral banget di media sosial, yaitu tentang apa, Jen? Kasus ibu tiri yang bunuh anaknya. Nah, itu gimana Jen ceritanya? Itu beritanya itu sempat viral. Seorang ibu tiri menghabisi nyawa anaknya yang baru berusia 6 tahun saat bapak dari anak ini tuh lagi kerja keluar kota. Kejadian itu terungkap pada tanggal 22 Agustus. Nah, iya, pas kejadian itu baru di tanggal 19. Nah, kejadian di hari penganiayaan itu. Nah, ceritanya si anak ini baru pulang sekolah tapi dengan keadaannya berantakan. Berantakan. Ya, mungkin kayak anak-anak biasa lah kan di sekolah. Apalagi ini anak laki-laki gitu. Nah, si ibu ini sudah melihat keadaannya kayak gitu, dia marah. Terus dia menarik anaknya tuh masuk ke rumah. Dan dia sempat memfoto keadaan anaknya ini ke sang suami. Gitu. Tapi karena emosinya masih tinggi, dari beritanya sih dia mendorong anak ini sampai kepalanya terbentur. Dan si ibu pun sempat menendang perut si anak ini. Oke. Itu kenapa disiksa gitu, lagi dihukum apa gimana? Gue belum dapat cerita jelasnya. Ya, kalau baca dari beritanya sih karena melihat kondisi si anak berantakan gitu. Nah, si anak berantakan, mungkin dia merasa dia harus cuci baju, harus ngurus si anak kayak gitu. Jadi dan dia ini bukan anak kandungku, mungkin kayak gitu. Jadi dia marah. Terus mungkin awalnya cuma dorong, habis kepalanya kebetulan kebentur, dan dia menendang gitu perut si anak ini. Gitu, dia menendang, dan dari berita sih seperti itu. Tapi kalau dari hasil pemeriksaannya sih kayaknya lebih dari itu keadaan. Nah, habis itu sang anak itu kayaknya nggak langsung meninggal gitu. Nah, keesokan harinya ditemukan dalam kondisi yang sudah tak bernyawa. Sudah tak bernyawa. Jadi dia mukulnya di tanggal 19. Nah, tahu dia meninggalnya di tanggal 20 keesokan harinya. Nah, si ibu itu bukannya panik mencari pertolongan atau kayak gimana, dia malah membawa anak ini ke belakang tapi dengan cara diseret. Gitu. Nah, diseret ke belakang rumah di samping mesin cuci, habis itu ditutupin gitu, tutupin dengan bahan-bahan plastik, barang-barang bekas kayak gitu. Nah, baru dia melaporkan ke suami kalau anaknya ini hilang, gitu, ikut orang ke Jakarta atau apa gitulah. Nah, suami panik dong, jadi mereka melaporkannya ke polisi. Nah, jadi polisi ini sempat mengecek tempat TKP yang sesuai dengan penjelasan si ibu tiri. Sampai cek CCTV dan lain-lain dari tempat yang dia sebutkan, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Gitu, sempat tidak menemukan apa-apa. Sang nenek, tapi nenek tiri jatuhnya ya, sang pelaku, ibu kandung dari sang pelaku sempat menelpon anaknya si pelaku ini. Ya, jadi dia menelpon. Mungkin keadaan sang istri dan alias si pelaku ini mungkin kayak mau bunuh orang, pasti nggak tenang dong. Kayak gitu. Dan dia nggak... Akhirnya dia ngaku sama ibunya. Iya, dia bilang sama ibunya kalau anak tirinya ini sudah tak bernyawa gitu. Sudah tidak bernyawa dan ada di belakang rumah kayak gitu. Akhirnya si ibunya pelaku ini telepon menantunya. Menantunya ini si sang suami itu. Gitu. Telepon sang suami, bilang kalau anaknya itu sudah tidak bernyawa dan ada di belakang rumah.
kayak gitu. Nah, akhirnya beritanya heboh kayak gitu. Akhirnya anaknya itu mayat ya, mayat anaknya ini dibawa dan dicek sama dokter forensik. Nah, dari hasilnya itu ternyata ada tengkorak yang retak di ubun kiri kayak gitu, dan banyak benturan keras itu di bagian kepala kayak gitu. Nah, sempat juga gue tadi malam tuh nonton podcast tentang pembunuhan tersebut. Nah, kebetulan yang diundang dalam podcast itu tuh ya suami lah atau ayah korban. Ayah korban, dia menceritakan bahwa di dalam proses kejadian tersebut, si pelaku ini sempat menghubungi salah satu orang pintar atau dukun atau paranormal gitu lah. Pelaku nelpon dukun setelah melakukan pembunuhan itu. Ya, dan menjelaskan yang terjadi, apa yang dia lakukan terhadap anak tirinya tersebut. Tapi di dalam di voice note di rekaman telepon itu, pihak si dukun atau paranormal ini menyampaikan untuk dia supaya lapor ke polisi atau RT setempat gitu lah. Jadi si paranormal ini pun mengatakan untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib lah. Nah, dari sini kan kita bisa melihat berarti si pelaku ini juga sering berkonsultasi lah. Oh iya juga ya, kalau enggak dia tidak mungkin punya nomor si telepon dukun dong. Konsultasi. Nah, tapi kan konsultasi tentang apa? Nah, pada akhirnya gue cari tahu juga tuh soal itu. Oke. Mungkin nggak dia memelet suaminya? Memelet suaminya. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan di situ. Cuman, nanti kita jelasin lah. Oke, Kak Adam. Kalau dari berita-berita ini kan kita udah banyak tahu juga. Nah, banyak versi juga. Tapi kalau dari versi supernatural dari Kak Adam, sudut pandangnya seperti apa? Sebenarnya jatuhnya permasalahannya jadi kemana-mana sebenarnya. Yang pertama, basically ya pasti si pelaku ini punya sifat egosentris. Jadi dasarnya pelaku itu punya, pas gue scan secara supernatural, punya sifat egosentris di mana di saat dia memiliki sesuatu itu nggak boleh ada yang merebutnya atau sharing, dia nggak mau. Dia nggak mau sharing. Jadi kalau itu punya gue dan nggak boleh ada yang ngambil atau deketin. Jadi ego banget. Tapi egonya di titik yang fatal banget bisa dibilang. Egonya ini untuk dirinya sendiri atau karena kepentingan dia sendiri. Soalnya sempat berita itu kan dia punya anak juga. Anak kandung ya benar, anak kandung dengan sang suami itu kan. Bagian dari anaknya. Jadi kan anak kandungnya itu bagian dari bagian diri dia sendiri gitu ya. Ya itu. Berarti benar-benar egonya sendiri ya, bukan karena dia sebagai jiwa ibunya pengen yang terbaik untuk anak kandungnya. Tetap jatuhnya ego pribadi, walaupun versi membawa ibu tetap. Gitu. Jadi gimana ya? Oke, kalau kita lihat dari sudut pandang ya ibu, ya memang seolah-olah kita ngomong itu kasih sayang orang tua ke anak kan. Sebenarnya itu tetap salah buat gue pribadi. Itu buat gue tetap ego pribadi, bukan kasih ke ibu sih. gitu. Itu bukan kasih sih buat gue. Itu gitu ya? Ego, iya gak sih? Iya. Karena sempat beritanya kan kayak dia punya anak dan dia ngerasa kayak suaminya ini pilih kasih gitu, lebih merhatikan anak tirinya. Jadi sebagai ibu itu kadang orang ngerasa, wah berarti jiwa ibu itu besar sekali ya gitu. Berarti gak bisa dibenarkan ya? Ya itu bukan kasih sih. Oh iya. Pada faktanya akibatnya apa? Dia di penjara, ya kan? Ya anaknya jadi korban juga ya. Jadi korban kan, ya. Ya itu buat gue bukan kasih, itu ego sih. Pikiran negatif sih. Buat gue itu bukan seorang ibu sih. Tapi kalau Kak Adam lihat, selain egonya sendiri, berarti kan dia sudah ada punya ego. Semua orang kan punya ego, tapi kan nggak semua orang bisa membunuh gitu loh. Iya. Nah, kenapa dia bisa sampai tahap menyiksa anaknya gitu loh, menyiksa anak dan sampai
kehilangan nyawa gitu. Apalagi dia ketahuan meninggalnya sehari setelah penyiksaan. Oke. Ini juga jadi pertanyaan gue awal pas gue cari tahu kan kasus ini kok bisa terjadi gitu. Nah, terus gue cek secara scanning memory. Akhirnya gue dapetin ternyata adanya kegagalan improvisasi di dalam melihat masalah. Gitu. Jadi kegagalan dia ya dalam mengimprovisasi melihat sudut pandang masalah dan penyelesaian dari masalah itu dia salah. Nah, yang dia dapati dari kisahnya dia dari kecil itu dia ngerasa tuh kayak keluarganya tuh nggak adil, suka membeda-bedakan. Nah, dia tuh sering merasa seperti itu. Dia tuh merasa sering kayak pilih kasih lah orang tuanya atau siapapun seolah pilih kasih sama dia. Dia tuh jadinya tuh jadi orang yang selalu bagian yang dijahatin lah. Oke. Trauma masa lalu gitu ya. Ada trauma masa lalu, masa kecilnya dia. Jadi di saat dia nggak merasa dulunya nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, ya. Terus tiba-tiba dia punya anak, dia punya suami yang baik, ya suami baik, dan pada akhirnya dia ngerasa, ya dia merasa memiliki suaminya dia memiliki apapun yang suami serta apa yang dimiliki suaminya itu, nanti kan, dan dia nggak menginginkan dia dan anaknya dia itu berbagi atau sharing dengan orang lain. Dia nggak mau, ya kan? Dia nggak mau di situ. Jadi kurang lebihnya ada sifat jahat atau irinya dia yang dia simpan di dalam hati, efek dari trauma itu. Padahal dia menikah dengan duda yang memang udah punya anak ya. Nah, kebetulan juga pelakunya ini atau istri keduanya ini berwajah dua. Jadi di depan suami dia ngomongnya A atau berperilaku A, tapi nggak ada suaminya, perilakunya ke anak itu jadi B. Gitu. Lain di hati, lain diucapkan lah kita ngomong. Nah, di berita itu ada artikel yang bilang kalau istrinya tuh sempat mengungkapkan ke suaminya, mengutarakan gitu, kalau dia agak keberatan kalau dia menikah dan anaknya ikut gitu. Tapi kan di podcast gitu kan suaminya juga ada bilang kalau istrinya menerima gitu loh. Jadi benar itu menurut Adam tuh yang mana? Kalau gue rasa sih mungkin dia tetap memberikan ekspresi kurang setuju. Cuman pada akhirnya nerima aja keadaannya. Tapi seperti itu kalau gue rasa. Cuman si pelaku ini tidak memberikan ketegasan. Gue menolak. Nah itu nggak ada. Oke. Nggak ada penolakan di awal. Cuman kayak kurang setuju. Cuman biasa berekspresi aja. Tapi ya pada akhirnya ngikutin keadaannya, setuju aja. Ya sampai nikah kan 3 tahun loh. Ya nggak? Kalau dari Kak Adam scan nih, penyiksaan anaknya itu terjadi selama 3 tahun dia menikah? Bertahap, nggak langsung jahat. Oh, nggak langsung dihajar-hajar gitu lah ya, marah-marah dulu gitu ya? Lebih ke berawal tuh di fase. Nah ini juga yang pada akhirnya gue dapetin sebuah energi jahat di luar dari si pelaku ini juga. Pas gue cek, dia memang ada trauma, ada energi jahat. Tapi masa iya dia langsung menghabisi nyawa si anak tersebut gitu kan? Kan kayak gak punya hati nurani lah kita ngomong ya. Nah gue cari tahu dong, apa yang membuat dia bisa mempunyai energi jahat sebesar itu. Nah gue cari tahu ternyata ada energi di luar dari niat pribadinya dia. Oke. Berarti dia menghabisi nyawa anak tirinya itu bukan niat dia sebenarnya gitu. Jadi 60% memang ada kebencian, 40% ada dominasi manipulasi. Oh, berarti 60% dia cuma pengen nyiksa doang. Ya, 60% itu ada trauma. Trauma, iri.
tambahan. 40% itu kayak ada something yang kayak Iya. lebih kuat lagi pukulnya kayak gitu-gitu ya. Cakep. Oke. Berarti dia nggak langsung membisikkan saja gitu ya, tapi kayak kurang itu dia kurang tuh sakitnya itu kamu tambah lagi kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gitu. Nah. Isi gregetnya lah. Oh. Nah, terus kalian cari tahu dong. Ternyata energi itu berasal dari rumah. Nah, ternyata di rumah itu ada energi astral yang kategori yang lumayan kuat. Oke. Oke, lumayan kuat untuk memanipulasi manusia untuk bertindak dan berpikir jahat. Energi jahat yang di rumah itu memang ada di dalam itu, atau sebelum mereka tinggal situ? Kalau entah lah ya prosesnya gimana, cuman sudah ada di situ. Oke. Dari dia belum menyiksa parah, si makhluk ini sudah ada di dalam itu. Iya, cuman balik lagi kan, energi ini bisa bercampur menjadi satu nih berdasarkan momentum juga. Jadi makin benci, misalkan gini kita ngomong, energi benci kita tuh kalau makin lama kita biarin makin gede kan. Nah, kalkulasinya jadi 100 kalau ditambah sama yang si astral tadi. Ibaratnya kalau energi jahat kita atau pikiran negatif kita cuma 20%, dia nambah 40, jadi cuma 60, udah ada apa-apa. Secara berjalannya waktu, energi atau niat atau pikiran jahatnya ini nambah terus. Oke, harusnya awalnya 20. Si makhluk cuma tambah 40, nyampe 60. Jadi cuma ya pukul masih oke gitu. Ternyata beriring waktu si ibu ini niatnya itu dan kebenciannya bertambah 60%. Di situ. Kan di situ. Jadi lu paham kan? Kenapa gue bilang tadi bertahap? Itu kan 3 tahun nih. Kok nyawanya dihabisin di tahun ketiga gitu? Karena ada tahapan. Nah, 3 tahun. Sedangkan anak yang kehilangan nyawa ini baru 6 tahun. Berarti dari 3 tahun dong dia nggak ikut. Apalagi anak itu kan butuh perhatian sekali ya. Iya. Kayak gerakannya lebih banyak, bikin stresnya juga lebih tinggi, dan bukan anak kandung sendiri lagi. Mungkin di situ yang menambah kebencian di hati si ibu gitu ya. Nah itu bisa dibilang. Nah jadi tahun pertama itu cuma nggak suka aja. Dari nggak suka itu ya balik lagi ya. Dia memang merasakan lah pasti perhatian si ayah si suaminya ini lebih besar ke anak tirinya ketimbang dia. Dia tahu itu. Dari semua percakapan telepon, dari pertanyaan itu kan dia tahu betapa perhatian suaminya ini lebih condong emang ke anaknya. Di situ. Nah ditambah lagi dia hamil kan. Dia hamil dan melahirkan seorang anak. Baby blues nggak sih? Kalau dibilang baby blues enggak juga sih. Karena kan kalau udah melahirkan itu kan pasti kan tetap hormonnya agak terganggu. Cuma biasa orang ke anaknya kan, tapi ini kebetulan ada anak tiri kan. Ya itu makanya kayak kalau baby blues kayak kalau gue rasa agak kurang sih. Memang niatnya udah negatif, tambah lagi makhluk itu, tambah lagi baby blues gitu ya? Enggak, kalau dibilang baby blues enggak. Enggak ya? Sebenarnya dia tipikal orang kalau dia punya sesuatu dia ngejaga banget di pelaku. Jadi kalau dia pelaku ini sempet nyakitin anaknya sendiri tuh agak nggak mungkin. Dia punya ego. Egonya tuh tapi dalam bentuk kasih, dalam bentuk mana kita ngomongnya? Dia ego itu dari sudut pandangnya dia itu adalah kasih. Dirinya dan apa yang ada di sekitar dirinya. Yang dia anggap punya dia sendiri gitu lah ya. Di situ. Jadi nggak mungkin dia nyiksa anaknya. Di situ. Cuman memang kondisi traumanya muncul, makin jadi. Ya juga ya. Trauma muncul karena di saat ada anaknya ini kan.
Cuman nggak bisa dibilang kasih sayang ibu juga, Jen. Gitu, karena aku sempat berpikir mungkin karena dia pengen yang terbaik untuk anaknya, ya udah dia akhirnya melakukan perbuatan itu gitu. Iya. Karena gini, kalau gue bilang yang terbaik buat anaknya, harusnya juga dia tidak menghabisi nyawa anak tirinya dong. Ini lebih ke memang yang dilihat itu trauma dirinya sendiri sebenarnya. Dia ketakutan tentang dirinya sendiri. Kadang, kalau keadaan scan memori saat sang ibu ini menyiksa anaknya, menyiksa anak tirinya. Di memori Kak Adam itu, di memori sang ibu itu, ada nggak kayak mati kamu kayak gitu? Lebih ke gimana ya? Ada ekspresi yang menunjukkan bahwa dia udah nggak sadar. Oke, berarti dia kayak melampiaskan semua marah dia lewat tenaga gitu ya? Iya. Akhirnya menyebabkan itu hilang nyawa gitu. Jadi kalau kita ngomong faktor yang pertama, faktor demi anak apa demi traumanya dia nih? Kita lurusin dulu kan. Pas kejadian proses itu, kalau kita ngomong trauma untuk anak nggak mungkin. Ini lebih ke yang pertama, faktor yang pertama dia melakukan tindakan tersebut itu berdasarkan trauma pribadi. Trauma pribadi ditambah ditambah memang mikirin anaknya. Ketiga karena manipulasi. Nah, kebentuklah manipulasi dari malu-malu yang seperti itu ya. ada faktor dari trauma yang trauma ini pada akhirnya membentuk energi jahat ya sebesar 60%. Nah, ditambah lagi juga dia mikirin anaknya ya kan. Ditambah lagi ada radiasi energi negatif yang pada akhirnya membentuk sebuah manipulasi yang menambahkan pikiran dan tindakan jahat itu. Pikiran dan tindakan jahat tadi bertambah. Karena apa? Dalam proses tindakan tersebut nggak ada rasa-rasa nuraninya aktif. Jadi kayak lu sisa-sisa aja. Kayak mati rasa, ngerti gak? Dia kayak teriakan anak itu minta tolong, minta ampun pun kayaknya udah mental-mental aja di telinganya gitu ya. Setelah kejadian itu baru dia panik. Dia panik atau menyesal? Panik. Berarti bukan menyesal. Bukan. Tapi kan pas disiksa itu dia nggak langsung meninggal. Iya, pokoknya udah lemes gitu ya. Dia meninggal, itu baru dia panik, bukan menyesal. Nah, disinilah kita memahami bahwa nggak boleh punya trauma, harus sembuh. Karena di saat trauma ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita berhubungan sama orang lain, dimana orang lain ini tanpa kita berhubungan sama orang lain, dimana ada sebuah kondisi di luar dari keinginan semua orang, keinginan kita ataupun keinginan dia pribadi menyentuh titik trauma itu. Nah, kayak itu selalu dijelaskan di kitab suci itu kan nggak boleh ada dendam dan nggak boleh ada iri hati, karena itu penyakit yang kontinu. Di situ. Nah, kalau udah ada konteks trauma itu, ya udah akan muncul pikiran-pikiran negatif. Apalagi trauma masa lalu ya. Dia belum tentu juga dia paham gimana cara sembuhkannya kan. Makanya kita harus dia membesarkan kejadian ini kan bukan cuma trauma dia, tapi kan memang iri hatinya juga gitu kan. Tapi kan pemicu terbesar apa? Traumanya. Jadi makanya kalau kita punya trauma itu harus lepasin. Tapi kalau dia punya trauma, terus kalau dia ada iman yang kuat, iri hati ini besar nggak? Tetap besar juga nggak? Kalau gue rasa ya, mungkin ingat lebih berkurang aja sih sebenarnya. Oke. Kalau gue mempelajari kasus manusia ya, udah nggak mungkin bisa hilang total, ya. Cuman bisa terminimalisir, jadi nggak meledak. Oke. Cuman mungkin lebih ke bisa teringat aja gitu loh. Misalkan ada orang yang pernah di KDRT-in sama pasangan yang pertama di situ, tiba-tiba dia punya pasangan kedua,
padahal nggak sengaja dorong doang, teringat tuh dia. Oh iya. Atau mungkin lagi bercanda-bercanda doang gitu. Tapi jatuhnya beneran bercandanya misalkan gitu. Itu kan teringat. Nah, kalau kondisinya traumanya belum termaafkan, dia pasti nangis-nangis. Kalau nggak reaksinya nangis-nangis, kalau nggak reaksinya itu emosi. Antara dua itu aja. Perspektif. Kadang-kadang manusia kan secara defensif kan beda-beda. Ada yang nangis, ada yang emosi. Di situ. Oke, kalau kita balik ke yang ibu tadi gitu kan, dia tahu nih anak tirinya sudah nggak bernyawa. Dia panik gitu. Jadi maksudnya kan anak 6 tahun harusnya bisa diangkat gitu ya. Tapi ketika aku baca ternyata dia tuh pakai seret gitu loh. Jadi aku tuh penasaran kira-kira itu menyesal apa panik? Susah dibilang ya. Panik lah. Panik ya. Kalau menyesal pasti diangkat. Kalau panik Kan menyesal. Iya kan? Iya sih. Iya nggak sih? Mungkin menyesal. Kita nggak pakai seret nggak sih? Nah, kan itu dia, bukan kita. Oh iya juga, kita nggak mungkin juga kita kayak gitu ya. Iya. Oke, dia panik dan dia pakai seret gitu ya. Iya, karena dia di kondisi udah nggak sadar. Karena balik lagi kan, makanya kenapa energi jahat dari astral ini berbahaya? Karena energi astral pun itu dari energi the monster yang selalu gue sampein. Karena di saat kita dirasukin sama energi the monster itu, kita nggak sadar. Dirasuki energi itu beda dengan kesurupan ya? Beda. Kalau itu udah di kondisi yang maksimal kerasukan itu kan. Kalau energi itu lebih ke nurani kita kayak ketutup. Yang berpikir itu cuma otak kita di hati nurani kita udah ketutup sama energi the monster atau energi jahat. Jadi ya lo hanya melakukan tindakan berdasarkan apa yang otak lo inginkan. Di situ. Lebih baik kesurupan melakukan itu nggak sih Kak Adam daripada otak kita masih berpikir cuma hati kita aja yang ketutup gitu? Dua-duanya nggak pengen sih. Kalau boleh juga. Ya, maksudnya kalau kesurupan kan aku tidak melakukan apa-apa, ini cuma badanku dipinjam gitu loh. Tapi kalau kayak itu kan aku sadar aku memukul dan aku menikmatinya gitu. Iya. Ya kan lebih sadis gak sih? Iya, kalau buat gue sih dua-duanya sadis sih. Iya, dua-duanya sadis memang. Cuman kalau kesurupan kan bukan dosaku gitu ya. Kalau kayak dirasuki. Kalau konteks yang kalau dirasukin kayak di film-film memang iya sih. Kita bukan salah kita kan kalau kayak kita kan dipengaruhi gitu. Nah kalau kayak gini di akhirnya mau salahkan iblis pun iblis bilang aku tidak melakukan apa-apa gitu loh. Kamu mau berbicara, kamu kan yang melakukan kayak gitu kan. Ya juga ya. Ibu cuma bicara kayak hajar aja kayak gitu. Kalau mau gitu. Iya kayak gitu. Kalau merasuki kan kayak masih bisa nego gitu loh. Di situ dan cuman pas aku tahu oke, kalau dia panik dia tidak menyembunyikan sang anak ini di tempat yang lebih aman gitu loh Kak Adam. Dia malah taruhnya di samping mesin cuci dan ditutupin gitu pakai bahan-bahan kan panik. Iya kan? Kalau menyesal pasti ya ngubungin keluarganya lah. Kan menyesal. Iya. Kalau kita ngambil sudut pandang menyesal di saat dia terluka, sebelum dia terluka pun harusnya kita udah sadar. Dan kita ngubungin si suami atau ayah korban. Dia udah menyesal. Dan kita, tentunya kita teriak minta tolong dong. Tindakan itu yang sebenarnya yang terjadi kalau ada penyesalan. Tapi kalau kita panik, tarik, pindahin ke belakang, umpetin. Udah. Terus nelfon mungkin dia langsung ngubungin si orang pinternya. Dia mau diapain? Itu baru benar orang pintar ya. Maksudnya dukun kan, tapi ini baru the real orang pintar karena dia suruh hubungi polisi ya. Karena dia bilang itu udah masuk ke si orang pintar itu juga bilang bahwa itu udah masuk kasus pembunuhan. Jadi harus dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi pas teleponan itu si
si pelaku ini ngerekord momen-momen dia nelfon si orang pintar atau dukun itu. Oh, mungkin si dukun itu pintar suruh ke polisi ya. Iya, kalau Kamu bawa ke sini dan kita lakukan ritual, mati juga si dukunnya. nah gitu. Kalau feeling gue sih sebenarnya sering ada konsultasi sih. Oke. Tapi kita bahas di belakang. Oke. Kita bahas tentang yang si energi tadi dulu. Nah, jadi si energi negatif ini juga ada di dalam rumah itu. Banyak nggak Kak Adam? Satu cuman merepotkan. Si energi astralnya ini. Jadi di rumah itu tuh jatuhnya tuh udah ada apa ya? Kita nyebutnya Harmon lah ya, arwah monster. Jadi ada memang sisa-sisa apa ya, kita ngomong sisa-sisa orang yang dikuasai the monster terus meninggal juga. Di rumah itu juga? Nah, bukan di rumah itu. Cuman jadi dia mungkin di mana tiba-tiba ke situ lah. Oke, berarti itu gue belum nge-track. Cuman dia harusnya nggak di situ, cuman tinggal di situ. Bisa jadi dia lewat. Mungkin. Ada hati yang negatif, singgah dia gitu ya. Itu mungkin. Nah tadi kan lo sempet tanya ya, itu eksistensi astral itu udah lama apa belum? Nah feeling gue mungkin ya kurang dari 3 tahun itu. Mungkin kebawa pulang. Tapi kalau gue rasa enggak juga sih. Memang di situ gitu ya? Emang di situ sih. Emang di situ. Soalnya di sekitar situ juga. Dia tuh nggak di rumah itu doang. Oh, pindah-pindah. Ada pas gue dapet tadi intuisi masuk, dia tuh di sekitar rumah-rumah itu. Jadi nggak dalam rumah itu. Kadang ke sebelah, tangga sebelah, kadang di sekitar situ emang. Cuman memang tergantung ada tarikan energi negatif gak yang narik dia ke rumah itu. Jadi kan energi itu kan sistemnya kan tarik menarik. Jadi di saat dia menemukan yang sama, otomatis dia menyatu dengan yang sama itu. Jadi kalau di rumah itu ada energi kita jahat banget, yang di luar itu kita secara nggak sadar kita narik mereka untuk di sekitar kita atau di rumah kita. Memang kalau gue rasa memang udah lama. Agak disayangkannya. Aku sampai berharap kenapa energi itu nggak kolaborasi dengan si anak aja gitu loh. Disiksa ibunya, terus si iblisnya tuh membisikkan ke anak gitu loh. Kamu kasih aja ibu kamu tuh diare atau apa kayak gitu loh. Nah kebetulan anaknya nggak begitu. Anaknya nggak punya penyakit hati. Berarti kita hanya bisa dirasuki bisikan iblis ketika hati kita sudah mulai kurang bersih gitu ya. Cakep. Kasihan sekali dengan anak, kan dengan orang yang hatinya baik. Nah inilah sistem di kosmiknya. Jadi ada 2 energi besar aja sebenarnya. Ada energi universe, ada energi the monster. Ya, universe. Sebenarnya energi universe ini agak pasif. Universe pasif. Ya, the monster agak posesif, bukan posesif, lebih agresif. Oke. Nah, jadi kalau bilang mana kondisinya energi the monster lebih kuat, otomatis akan ada naluri atau tindakan-tindakan yang absurd atau yang agresif atau something yang absurd lah, pergerakan lah ini. Jadi energi the monster itu nggak normal, absurd, berantakan. Beda dengan kondisi energi universe, pasif, tenang. Dari itu makanya orang-orang kalau kondisi berkategori yang positif itu makin sadar, makin tenang.
Oke. Ya, Siddhartha Gautama, nabi-nabi, pemuka agama yang benar ya. Oke. Agama yang benar. Makin sadar, makin pasif. Beda sama yang The Monster. Kalau The Monster, makin ke The Monster makin absurd, makin gak jelas, makin agresif, makin jahat. Makin brutal gitu ya. Makanya balik lagi, akumulasi kita tuh energi positif apa negatif. Di saat kita punya energi negatifnya kecil, otomatis kita menarik yang jahat-jahat di luar itu mungkin kecil. Cuma di saat energi negatif kita besar, otomatis kita menarik medan magnet kita narik itu makin besar untuk ke kita. Di situ. Agak susah juga sih ya mengurangi hal-hal negatif di hati itu kan nggak gampang juga ya. Ada beberapa momen sebenarnya. Makanya semua kalau kita berpikir tentang takdir, misalkan contoh kayak kecelakaan aja. Dikit-dikit takdir. Kalau gue nggak bisa, kalau gue harus mencari akar. Nah, banyak kasus kejadian yang tiba-tiba kejadian itu tiba-tiba setirnya mau belok sendiri. Ngerti nggak sih? Itu masuk keadaan itu bisa jadi ya. Ya, itu efek dari tarikan negatif ketemu negatif. Jadi kayak Ya, tapi make sense sih, karena kan ada satu ajaran yang bilang ketika yang berbuat dosa itu berapa orang tapi itu sering, itu akan mengakibat efeknya ke orang di sekitar, lingkungan sekitar. Iya. Kayak gitu dong berarti ya. Iya. Makanya hati-hati dengan ya orang-orang yang di sekitar kita. Kalau dia positif ya kita dekat. Cuman kalau orang negatif jangan deketin. Kalau kadang sih enak lah ya, bisa scan. Iya juga sih. Kalau yang kayak kami ini kan bisa jadi sang suami itu sudah men-scan istrinya itu positif, tapi kebetulan istrinya kata Kak Adam habis scan itu kan bermuka dua, ya dia tertipu dong. Ya iya. Gitu Jadi kan kan. kalau tipe suaminya kalau gue rasa mungkin ya dia mungkin berpikir nggak mungkin hal apapun yang aneh-aneh nggak mungkin lah, karena memang kalau gue akui si pelaku ini sebenarnya Pak secara tidak menyentuh apa yang dia punya dia mah baik. Oke. Atau lu masuk di kategori di circle-nya dia mah baik. Tapi ketika masuk sebagai saingan dia, Nah habis. Dia terang kan? Kak Adam. Tadi kan kita kan sampai ke memori kondisi sang ibu tirinya waktu menyeret gitu kan. Dengan kondisi kan sang anak kan sudah tidak bernyawa. Aku penasaran. Kita balik dulu pas penyiksaan deh. Memori si anak ini seperti apa? Apakah dia berteriak seandainya papanya ada di rumah? Atau dia memikirkan mama kandungnya? Ini yang buat gue pribadi itu agak ngenyesnya kita lemesnya di situ ya. Kenapa? Ini anak nggak ekspresif. Jadi kalau dipukul dia merinding. Jadi kayak ya udah kayak dia cuma bisa sedih, cuma bisa nangis. Dia pasrah gitu ya? Iya, dan mau takut buat ngadu, takut buat cerita, takutnya ada banyak masalah. Dia mikir kemana-mana. Di saat dia jadi korban kekerasan, dia masih takut memikirkan nanti keluarga ini bermasalah gitu ya? Di situ. Takut nanti tiba-tiba dia dimarahin lagi sama ibu tirinya dan segala macamnya. Jadi dia nggak berkutik. Tapi di memorinya itu kayak di hatinya tuh kayak teriak minta tolong nggak sih? Berharap di saat kekerasan itu terjadi ada yang nolongin gitu? Iya, dia manggil ibu. Oh, ibu kandungnya, bukan bapaknya? Bukan, ibunya. Di situ yang bikin gue lemas waktu gue scanning. Karena gimana ya? Gimana gue ngomongnya? Sedih ya? Iya. Harusnya kan logika lo ya. Kalau emang
Untuk anak espresso teriak, tetangga bakal tahu dong. Tapi emang dia begitu. Jadi kayak diem. Bahkan kan secara ini aja orang tuanya gak ada yang tahu. Karena diancam nggak? Dia aja iya. Cuman ya balik lagi, emang anaknya diem. Dia diem karena tidak bisa mengungkapkan atau memang orang sekitarnya tidak bertanya gitu. Orang kita bertanya. Cuman di satu sisi tuh kayak memang tipe orangnya pendiam, ditambah lagi diancam. Oh, iya. Ya udah. Kepikiran. Ya. Cuman kalau pas Adam scan memorinya pas disiksa itu kadang bisa nggak merasakan kesakitannya itu? Sakit. Jadi dia menahan sakit seharian dong, karena kan dia tidak langsung meninggal di hari penyiksaan. Nah di sini gue sebenarnya agak bingung ya. Dia ada fase mungkin karena terlalu sering kan ketidaknyamanan terjadi antara dia sama ibu tirinya, pada akhirnya dia mati rasa. Mati rasa maksudnya? Si anak ini mati rasa. Mati rasa secara hati atau mati rasa secara hati. Jadi kayak ya dia ngerasa ya sedih. Dia proses sedih itu udah panjang. Sampai dia merasa sedih itu ya biasa gitu ya, Iya. Maksud Adam gitu ya. Di situ. Jangan sedih aja. Enggak ya, soalnya kan Dia tiba-tiba udah gampang nangis tuh kayak. iya, maksudnya itu aku sambil ngebayangin kondisinya gitu loh. Kondisinya di saat kayak di rumah cuma aku dan orang yang menyiksa aku gitu. Sedang aku mau minta tolong sama siapa. Kalau aku ngadu ke tetangga, aku juga malamnya akan balik ke rumah itu untuk tidur. Gitu. Di situ. Ya. Ini untuk bapak-bapak yang mau punya istri baru tapi punya anak. Atau sebaliknya, kan juga banyak kasus tuh Jen. Iya sih. Nggak cuma ibu tiri, bapak tiri juga ada yang bunuh anaknya gitu ya. Kadang-kadang gara-gara nangis doang, tuh anaknya dibanting. Oh ya, pernah. Nah, di situ. Jadi maksud gue pribadi kalau emang apa ya? Kalau ya nolak aja kalau emang nggak mau gitu loh. Tapi kan cinta tuh buta Kak Adam. Gimana sih? Cinta. Dia kalau udah berpikir kayak gitu ya nggak terlalu cinta kalau dia bisa berpikir kayak gitu. Oh, tergantung dia cintanya lebih kemana sih ya? Ke anaknya atau ke pasangannya kali ya? Buat gue tuh cinta itu chaos sih udah kalau gue mau bahas cinta tuh chaos. Kan Gue nggak bisa. kadang jumpa manusia bisa scan. Kalau kami kan masih menikmati Jujur aja nih. sandiwaranya manusia. Jujur ya. Buat gue di saat kita cuma cinta Tuhan, polanya tuh polanya bisa terbaca dan aman-aman aja. Oke. Kalau kita cinta Tuhan. Tapi di saat kita mencintai di luar dari Tuhan itu udah chaos dah. Mau lo cinta ke anak, mau cinta ke istri, kayak mau cinta ke itu chaos semua udah. Makanya gue gak mau. Oke, makanya ada yang bilang menikah karena Tuhan. Iya. Kayak gitu-gitu. Berarti itu tahapnya mungkin bisa aman-aman. Iya. Tapi kan nggak semua orang ingat Tuhan ya. Itu dan pribadi masing-masing sih Jen. Ya enggak guys? Pribadi masing-masing sih. Gitu. Jadi nah next time juga gue ya pesan gue pribadi juga, kalau mau beli rumah juga harus hati-hati. Jadi kayak pastiin kita bangun rumah atau beli rumah di tempat itu aman. Nah itu kan kadang-kadang kan nurani kan nggak bisa bohong nih. Misal kita datang ke rumah, wah kita nggak nyaman, ya udah jangan dibeli. Kayak gitu. Tapi kan harus orang yang peka. Atau semua orang bisa merasakan Kak Adam? Sebenarnya semua orang bisa, hampir semua orang. Cuma balik lagi, dia mau percaya itu apa enggak? Begitu. Cuman kan si malu itu aja pindah-pindah Kak Adam. Pas dia masuk, mana tahu dia tetangga. Cuman kan kita bisa
cek dia, makanya kan rumah dan sekelilingnya lah kita mau. Di situ. Kadang Kak Adam kan bisa apa namanya soul frequency investigation ya. Oke. Terus? Anaknya kan sekarang kan sudah tak ada nih. Kak Adam bisa nggak kayak mengecek kondisi anaknya tuh sekarang tuh seperti apa? Apakah kan biasanya kalau orang kayak kasus pembunuhan atau apa, biasanya orang bilang rohnya ketertinggal, nanti rumah itu jadi angker, kayak nanti akan dengar suara tangisan, kayak gitu-gitu. Kalau Kak Adam sekarang scan ke sana, apa namanya soul frequency investigation ya, bisa tahu nggak kondisi anaknya kayak kedepannya akan kayak gitu nggak, akan membuat rumah itu lebih angker lagi nggak? Jadi gini, kalau kita ngebahas sudut pandang anak ya, dia nggak ada masalah. Bahkan feeling gue juga udah masuk ke ranah apa ya, sistem Tuhan udah nggak, karena dia belum ada dosa di situ. Karena di fase kejadian tersebut tuh ya dia santai, dia ikut alur di situ. Yang di pikiran dia di saat dia disiksa itu bukan gue benci sama lu, itu bukan. Di pikiran tanah ya, adalah ketakutan di saat ketakutan aja, bukan kebencian yang keluar. Ketakutan ini, ketakutan itu, ketakutan ini. Jadi dia ketakutan bukan kebencian. Kalau kebencian mungkin beda lagi ceritanya. Jadi yang terjadi dalam proses penyiksaan itu sampai ending, sampai anak itu tiada, itu adalah ketakutan. Jadi energinya tuh masih 50-50. Jadi dia aman harusnya. Nah, yang membuat gak aman adalah pikiran-pikiran dari si pelaku. Nah, pikiran-pikiran pelaku ini membuat memang energi rumah itu akan jadi negatif. Nah, pelaku kan sudah di penjara nih. Tetap kan yang energi, pikiran itu sangkut di situ ya. Pikiran baik yang dikeluar dari otak, ucapan maupun keluar dari hati ataupun tindakan, itu akan ngebentuk outputnya itu adalah energi, Jen. Nah, dalam energi yang keluar dari manusia itu, yang punya kesadaran ini, yang keluar itu ada dua, energi sama memori. Oke? Nah, di saat kita menyiksa atau melakukan tindakan kejahatan di sebuah tempat, ini kan ada molekulnya nih. Nah, molekul ini kan yang pernah gue jelasin sama lo tuh, dia tuh bisa nyimpen dua hal, memori sama energi nih. Nah, di saat ada sebuah kejahatan terjadi di tempat itu, otomatis energi kejahatan itu akan nempel di molekul-molekul ini. Siapapun yang beli rumah itu, memori itu akan nempel di tempat-tempat itu. Tapi memori nggak bisa hilang. Makanya kalau kalian ke sebuah tempat, di mana tempat itu tuh pernah terjadi kasus pembunuhan atau bunuh diri, itu biasanya tempat itu tuh akan terdeteksi aja sama orang-orang sensitif bahwa pernah terjadi sesuatu. Karena dari kayak gini-gini. Nah, di situ. Jadi bukan berarti semua itu ada hantunya, enggak. Kadang-kadang kita yang sensitif ini beresonansi dengan resonansi ya istilahnya. Pokoknya berkoneksi dengan si memori tadi. Kalau kita sensitif, kita akan masuk ke frekuensi si memori ini pada akhirnya. Memori yang negatif yang tempel di molekul-molekul kayak tembok gini-gini. Bisa nggak menarik tentu. Nah, arwah negatif. Iya, itu. Oh, jadi yang bikin seram itu bukan orang yang sudah meninggal di dalam itu, gitu ya. Tapi sebenarnya karena memori dan energi negatifnya tempel dan menarik yang dari luar gitu ya. Tergantung juga yang di luar itu gede-gede nggak? Kan ada berapa meternya juga gitu loh. Kalau terlalu jauh juga enggak. Sekuat apa si medan magnet energi ini nih bisa narik. Magnet energi ini ya.
dia bisa narik sejauh apa gitu loh, sebesar apa dan sejauh apa jangkauan tarikannya dia. Kalau emang nggak ada yang ketarik ya dia ada expired. Oh, ada expirednya. Ya, energinya doang, memorinya tetap. Oh. Dan kalau dari hasil investigationnya ke Adam, anak ini langsung ke jalannya Tuhan gitu ya. Sistemnya Tuhan gitu ya. Jadi dia nggak gentayangan apa-apa gitu. Tapi kalau sempat nih, nanti di luar situ kayak ada orang kayak dia ke rumah itu manggil-manggil arwah, terus melihat dia kayak gitu, berarti itu rekayasa dong. Itu palsu dong. Yang mana? Gimana? Seandainya nih ada yang ngaku-ngaku nih ke sana pakai rohnya, anaknya lagi nangis karena disiksa gitu-gitu. Itu udah kategori astral. Bukan si apa? Bukan karena dari asli itu. Tapi direkayasa gitu ya. Direkayasa sama astral sekitar. Momentum kan. Wah, bagus nih. Ternyata astral pansos juga ya. Pansos. Politik kan. Dia tuh kan ada banyak politik nih. Politik viral. Misalkan ada viral nih tentang kasus pembunuhan seorang suami ke istrinya. Itu lagi pernah viral dipotong-potong tuh. Ya otomatis di saat para pelaku supernatural mencoba untuk scanning, karena ini jadi media yang dilihat semua manusia, otomatis jadi jadi objek buat manipulasi nih mereka. Jadi dari sudut pandang si astral ini, wah ini ini media buat menyesatkan nih. Ya udahlah, gue memanipulasi orang-orang deh, pelaku-pelaku supernatural yang masih yang standar ilmunya masih biasa gitu kan, yang bisa dimanipulasi sama mereka. Begitu. Kak, itu kan oke, yang anak. Tapi jujur aku juga penasaran sama sang ayah. Gimana? Sebelum ke ayah, sang ibu tirinya dulu lah. Setelah dia di penjara. Gimana pikiran dia sekarang Kak Adam? Kalau Kak Adam scan? Ya ngeblank. Dia mikirin anaknya. Dia cuma mikirin anaknya. Kalau dia ngeblank, dia mikirin anaknya. Anak kandungnya itu ya? Dan dia berharap dimaafkan sama si suaminya. Dalam hatinya dia. Dan dia ngebenci semua orang. Makin benci ibunya. Ini yang gue dapat dari memorinya nih ya. Dia mikirin anaknya. Dia di posisi ngeblank. Dia berharap suaminya maafin dia. Terus dia benci sama semua keluarganya. Karena keluarganya melaporkan ketika dia bercerita gitu ya? Gitu. Susah juga jadi keluarganya ya. Itu kan kasus udah kriminal sekali gitu loh kok. Tapi berarti sang istri, sang pelaku ini juga orangnya memang nggak bagus banget gitu loh Kak Adam. Karena dia telepon dukun aja dia masih sengkak rekam. Berarti dia bermaksud menarik si dukun dalam kasus ini juga dong. Dan dia menelpon keluarganya gitu loh. Bermaksud mungkin keluarganya mau bantu dia nutupin gitu. Kayaknya dia jatuh, dia nggak mau sendiri gitu loh. Enggak, kalau gue rasa ya dari percakapan, feeling gue ya, feeling dari yang gue dapet, obrolan antara dia sama mungkin si paranormal ini memberikan sebuah berita tentang memang akan ada ke depan, mungkin ke depan itu adanya ya kasih sayang akan lebih mihak ke anak pertama. Mungkin di situ. Diceritain ke sini ke pelaku. Ya mungkin itu jadi salah satu faktor pemicu ketakutan itu juga. Diramal gitu ya. Bukan diramal ya, mungkinnya ya diramalkan, jatuhnya kayak diramalkan. Di situ yang gue dapet ya. Nah, biasanya kalau ada meninggal itu kan ada yang memanipulasi nih. Jadi si sang korban. Ada nggak iblis yang memanipulasi jadi sang anak ganggu si pelaku? Sih sebenarnya belum ada yang gimana sih. Nggak ada gitu, dia dihantui sama
Belum ada yang gimana-gimana gue lihat. Iblis pun aku rasa merasa tidak perlu lagi ya. Ya, masa udah berhasil gitu kan. Iya. Karena kalau biasanya kalau ada yang gangguan kayak seperti yang lo sampaikan, dalam proses gue scanning dari kemarin sampai dari sekarang harusnya nggak susah. Cuman ini gampang gue tek 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 gitu, kayak nggak ada kesusahan dalam scanning. Nggak, biasanya kalau ada manipulasi tiba-tiba ada eksistensi pura-pura jadi dia. Nah, gue seolah-olah diajak untuk masuk ke frekuensinya si manipulasi ya seorang si eksistensi yang pura-pura jadi si pelaku si korban. Tapi gue nggak dapet itu dari kemarin, nggak tahu ya ke depan seperti apa. Cuman sampai detik ini belum ada, karena gue gampang. Oke. Aku tadi mikirnya mungkin sang anak si yang manipulasi ini cuma untuk gangguin si pelaku aja. Gimana? Malu-malu yang kayak gitu, manipulasi jadi sang anak, si korban, terus kayak menghantui si pelaku gitu loh. Enggak ada ya? Dianggap nggak mungkin kan. Ibaratnya gini, kalau dari perspektif gue, iblis nggak mungkin nakutin sesama iblis. Oh gitu. Kita teman ya. Iya nggak sih? Kalau dari gue ya. Gitu. Jadi makanya kita nggak boleh punya penyakit hati. Ya kalau berpikir bisa hilang tuh ya agak sulit memang. Itu butuh waktu lebih lama. Cuman lebih kita cuma bisa meminimalisir supaya nggak meledak aja. Jadi kalau tiba-tiba trauma kita kesentuh, ya kita kayak ya udahlah, atau kita lebih defensif untuk tidak berhubungan sama orang itu. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Gimana tidak berhubungan? Kalau yang sang pelaku ini ya susah dong. Ya pelaku, ya gimana ya, kan dia nggak mengerti. Makanya gue bilang salah satu negatif cara dia berpikir negatif si pelaku tuh, dia terlalu berpikir pakai hati timbang otaknya. Mending hatinya di konsep nurani, tapi hati yang udah ketutup ego atau energi jahat, ngerti? Jadi ya udah, dia nggak bakal bisa berpikir stabil. Aku sih nggak nyangka ya, maksudnya kayak udah sampai di penjara, ada sampai kasus kayak gini, dia masih menambah kebencian ke keluarganya gitu loh, bukan kayak menyesal dan dengan perbuatan dia gitu. Nah, kalau dari sang suami gimana? Kalau keadaan scan memorinya? Ya buat gue memang dia tipe orang yang ya taunya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga ya. Nggak bisa menyalahkan 100%. Dia fokus bekerja gitu ya? Ya nggak bisa, gue nggak bisa mengkomentar tentang apapun itu gitu. Baik buat gue pribadi adalah kita ya belajar buat peka di awal lah. Kita ngerasa dia nggak better ya udah, jangan cari aman aja gitu. Setelah kejadian itu Benci banget suaminya, benci banget dengan sampai dia suaminya tuh pengen sampai pelaku ini udah nyebut pelaku sekarang bukan mantan istri. Dari situ aja kita lihat bahwa nih orang udah punya kebencian tingkat dewa nih. Oke. Nah, sampai dia pengen dihukum mati. Dengan kebencian dia ini akan berefek nggak ke anak kandungnya pelaku? Kalau gue rasa sih si suami itu bisa bisa menstabilkan bahwa ini anak nggak ada urusan. Cuman jatuhnya ada memori tragis aja sih pasti. Bisa kita lihat anaknya pasti ada memori tragis lah. Ya nggak sih?
Jadi kayak sebuah apa ya namanya, trauma tersendiri lah si bapaknya pasti atau suaminya ini. Aku jadi berpikiran setelah istrinya ada trauma dan melakukan kejahatan, terus sekarang jadi suaminya yang ada trauma gitu loh. Ya dia traumanya paling lebih ke susah percaya orang pada akhirnya. Oke, tapi Beda. traumanya ini bisa nggak jadi bibit dan dimanfaatkan sama Oh tuh, enggak ya? dia cuma nggak bisa percaya orang lagi pada akhirnya. Jadi dia krisis kepercayaan pada akhirnya. Hal yang jadi bahan pertimbangan tuh malah next time anaknya. Nah anaknya kan jadi polemik ya kalau dia gede. Coba bayangin kalau dia udah gede. Iya sih, harus pindah tempat nggak sih? Ya bayangin ya ada tragedi mana kayak ya kakak tiri lo dibunuh sama ibu kandung lo. Nah, kalau sempat aku menikah lagi, kamu yang akan punya mama tiri gitu loh. Nah ya polemik lah. Bisa jadi dia trauma nggak mau punya istri lagi gitu ya. Kalau itu gue nggak tahu. Gue serahin sama beliau aja. Gue nggak ikut campur terus soal itu. Tapi kalau Kak Adam scan, dia cuma sekedar sampai ke trauma di sana aja gitu ya. Lebih ke krisis kepercayaan pada akhirnya. Tapi kalau ibu kandungnya gimana? Kalau Kak Adam scan dengan kejadian yang menimpa anak kandungnya seperti itu. Ya pasti sedih lah ya. Sedih. Cuman gua rasa kita nggak bisa terlalu baik untuk mengungkap dari pihak keluarga juga sih, yang karena kan lagi di fase sedih juga kan ya. Victor ya mungkin cukup kalau dari kita sih. Jadi nggak ada kayak kebencian dengan sang suami dan Oh itu kan memang bukan salahnya suami juga kalau dari ibu kandung ya. ya, tapi kan namanya wanita. Dia lebih kebenci ke wanita itu, ke pelaku itu sebenarnya. Karena dia kan udah tahu suami emang tipe karir lah. Bisa ngasih perhatian lebih gitu. Ya udah gitu. Gitu ya. Kita agak sensitif ini. Jadi pokoknya buat dari gue pribadi ya nasihat gue adalah ya kurang-kurangnya punya penyakit hati, karena penyakit hati itu adalah sebuah energi. Kalau makin besar penyakit hatinya makin besar juga energi negatifnya di situ. Jadi kalau kita punya energi negatif udah kebesaran ya kita harus minimalisir supaya lebih kecil. Kalau enggak energi yang jahat itu akan narik energi yang besar-besar yang lain, yang pada akhirnya kita makin jahat di situ. Dan kalau kita juga tahu circle kita negatif ya kita memang harus agak menjauhi sih di situ, karena radiasi energi negatif mereka juga bisa mempengaruhi kita juga di situ. Jadi bergaulah sama orang-orang yang atau circle yang sefrekuensi dan lebih positif aja lah. Nah makanya pernah kalau gue perhatiin ya dulu tuh sampai sekarang gue perhatiin ada anak remaja misalkan dia pendiam tiba-tiba bertemu sama anak-anak yang suka tawaran yang istilahnya dengki, jahat, dendam, kesel, marah gitu kan. Berubah dia ikut tawaran dan lebih juga jadi aneh. Nah ternyata energi itu emang menular, bertukar, berkurang, menambah, konteksnya kayak gitu. Atau tertularkan. Nah, jadi memang ya carilah teman-teman sefrekuensi dan lebih positif. Dari itu. Dan kita nggak jadi punya penyakit hati. Nah, nasihat gue sih itu kurang lebihnya. Nah, kalau dari Jenny? Kalau dari aku sih, ini palingan untuk yang berencana punya pasangan baru, tapi punya anak dari pasangan sebelumnya, lebih sayangi anaknya. Itu udah dilakukan. Cuman mungkin komunikasi ya sebelum nikah, komunikasi ke anaknya gitu loh. Nah, nanti kalau kamu dipukul, kamu harus kasih tahu ya. Kamu nggak boleh sembunyikan gitu. Kamu jangan takut diancam gitu. Kayak gitu. Jadi, anytime anaknya kenapa-napa, anaknya itu mau ngadu pun tidak takut gitu loh. Iya, benar. Jadi dia tahu, oh di balik apapun yang terjadi itu ada mama aku, ada papa aku yang akan memprotek aku. Kayak gitu. Terus kalaupun sudah tahu ya segera bertindak gitu. Jangan nanti dibiarkan kayak gitu. Mungkin si anak takut, dia udah ngadu, mungkin papanya nanti akan marah,
tapi anaknya tetap harus tinggal lagi dengan mama tirinya, jadi sama aja bodoh gitu kan. Gitu, lebih ke sana aja sih. Terus kalau untuk orang yang menikah sama sama orang yang sudah punya anak, ya harus benar-benar yakinkan hati gitu, sanggup nggak terima gitu. Yes, lebih setuju. Ya kalau bisa nggak ikhlas, bisa nggak berserah kayak gitu. Kalau nggak bisa ya jangan gitu. Gitu. Nanti jadi temannya iblis kan. Ya kan dirasuki kan hatinya kan, gitu. Jadi efeknya malah kemana-mana. Yang penting intinya kalau kalian punya trauma udahlah di minimalisir jadi lebih kecil lah, paling gitu. Setiap orang pasti punya trauma, setiap orang. Cuman belajar untuk menguranginya jadi lebih kecil. Semua orang pasti punya di situ. Jadi kalau kalian punya trauma silahkan cerita di komen di bawah. Ya. Ya sekaligus salah satu mungkin mengurangi trauma kalian, silahkan cerita di sini. Oke, dari gua cukup, mungkin dari Jenny cukup. Udah cukup. Oke, kalau gitu sampai jumpa next kontennya. Jangan lupa subscribe dan follow YouTube Adamelicious. Oke.